Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lalu Muhammad Ridwan Iqbal. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram semester 3. Jadi, di dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan kenapa peraturan perundang-undangan atau undang-undang disejajarkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan selanjutnya saya akan membahas bagaimana eksistensi dari peraturan desa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi, kalau kita lihat dari pengertian dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, bahwa syarat utama dikeluarkannya Perpu oleh Presiden, maka harus adanya kegentingan yang memaksa atau suatu peristiwa yang memaksa harus dikeluarkannya Perpu. Berdasarkan putusan MK nomor 138/PUU angka 7 Romawi tahun 2009, ada 3 syarat sebagai parameter adanya keadaan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perpu, yaitu yang pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Penting untuk kita ketahui bahwa letak atau kedudukan Perpu dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Bahwa Perpu juga memiliki jangka waktu dalam masa berlakunya, yaitu berlaku secara terbatas atau bersifat sementara. Sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan sebagai undang-undang. Sedangkan apabila Perpu tidak disetujui oleh DPR, maka akan dicabut. Karena itu, hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang. Jadi, saat Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan sebagai undang-undang, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR. Walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan, fungsi materi keduanya memiliki kedudukan yang sama, meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Contoh Perpu yang telah disetujui oleh DPR
dan dijadikan sebagai undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana eksistensi dari peraturan desa. Era otonomi daerah dalam dinamika demokrasi sekarang ini menuntut adanya partisipasi masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi di tingkat daerah termasuk regulasi di desa. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, desa merupakan daerah dengan karakter yang unik, yang dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memiliki tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam konteks kekinian telah terjadi di pergeseran otonomi di desa, di mana sekarang desa tidak lagi memiliki hak otonomi. Dalam pemerintahan desa, terdapat regulasi untuk menjalankan pemerintahan desa berdasarkan wewenang yang dimiliki desa, yaitu peraturan desa. Namun, karena telah terjadi pergeseran otonomi desa, peraturan desa dalam perkembangannya hanya merupakan penjabaran lebih lanjut, peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi. Mungkin cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.